Halo sahabat Fantastizer, pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 2. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Pernyataan yang benar berhubungan dengan rangkaian tersebut adalah, untuk soal nomor 2, di sini ada tulisan HOTS, yang artinya soal ini dianggap sulit. Ya biasanya soal yang dianggap sulit itu ada dua kemungkinan di fisika. Yang pertama, proses perhitungan yang sulit, atau yang kedua, hasilnya itu bukan berupa angka jawaban ya, tetapi berupa pernyataan atau analisis mana yang benar, mana yang salah. Ya, untuk soal ini kita cek saja ya, apakah angkanya yang sulit atau soalnya pernyataannya. Sebenarnya sudah terlihat ini pilihan jawabannya berupa pernyataan. Ya, tetapi apakah angkanya juga sulit ya untuk dihitung atau angkanya mudah? Ya, langsung saja kita coba untuk soal yang nomor 2. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita gabungkan hambatan atas dan hambatan bawah. Ya, jadi kalau kita gabung, hambatan atas nilainya adalah 8 dan hambatan bawah nilainya adalah 6. Ya, karena bersifat seri, nanti tinggal kita jumlahkan saja ya, seperti ini. Nah, berikutnya setelah kita gabung, bentuknya menjadi paralel. Nilai paralel nanti ketika kita gabung, sisanya tinggal 1 ya. Jadi langsung saja kita lakukan proses perhitungan. Ingat, untuk paralel, cara menghitungnya adalah 1/8 ditambah 1/6. Ya, seperti ini. Nah, berikutnya kalau sudah, yang kita lakukan adalah kita buat perkalian silangnya. Kita buat perkalian silangnya ya untuk menghitung jumlah R paralelnya. Ya, nilainya adalah 6 ditambah 8 dibagi 48. Ya, 6 ditambah 8 dibagi 48. Ini nilai 1/R paralel. Maka nilai R paralelnya adalah dibalik ya, 48 dibagi 14. Di sini nilainya akan menjadi, kalau kita bagi hasilnya ya, kalau kita sederhanakan nilainya adalah 24/7. Ya, kita biarkan saja dalam bentuk pecahan ya, jangan dijadikan desimal. Jadi tetap seperti ini saja. Nah, berikutnya kalau sudah, kita cari nilai arusnya ya, karena di sini diberikan tegangan, maka kita bisa dapat arus ya menggunakan hukum Ohm. Rumusnya adalah V sama dengan I dikali R. Berarti I-nya adalah V dibagi R. I-nya kita diberitahu nilainya adalah 12 ya, dibagi ya, karena berbentuk pecahan, jadi kakak ubah baginya ke samping ya, 24/7. Jadi sama dengan 12 dikali 7/24 ya. Pembagian jika bentuknya pecahan bisa kita ubah jadi perkalian dengan cara pecahannya dibalik. Ya, hasil adalah 7/2 ya, karena 12 dengan 24-nya dicoret. Maka kita dapat arusnya adalah 3,5 ampere. Ya, seperti ini. Ya, kita dapat arusnya adalah 3,5 ampere. Ya, ini kakak beri batas lagi. Oke, kita cek apakah sudah ada yang kita dapat dari pernyataan. Di sini tertulis hambatan total rangkaian sebesar 3 ohm. Ya, salah ya, harusnya 24/7. Berikutnya, arus yang mengalir pada rangkaian sebesar 8 ampere. Salah ya, harusnya 3,5 ampere. Arus yang mengalir pada R1 sama besar dengan arus yang mengalir pada R4. R1 artinya rangkaian 1, R4 artinya rangkaian 4. Ya, ini tidak sama. Ya, kenapa tidak sama? Karena hambatan atas dengan hambatan bawah jumlahnya berbeda. Ya, kalau jumlahnya sama, maka arusnya sama. Tetapi kalau jumlahnya berbeda, maka arusnya berbeda. Ya, ini tidak sama. Ya, arus yang mengalir pada R2 lebih besar daripada arus yang mengalir pada R5. Ya, R2 nilainya ada di sini dan R5 ada di sini. Ya,
Bagaimana cara menghitungnya? Ya, cara menghitungnya sebenarnya kita tidak perlu mencari I, ya, kalau kita ingin membandingkan saja ya, tetapi kalau ingin dapat angka aslinya, kita harus gunakan I. Oke, cara membandingkannya adalah arus pada I2 ya, atau bisa juga arus pada I1 ya, sama saja ya, arus I2 dengan arus I1 nilainya sama karena satu baris. Nah, nilainya cara mencarinya adalah kita gunakan hambatan total yang di bagian bawah. Jadi kita gunakan hambatan yang sudah digabung. Jadi 6/14. Ya, 6/14 dikali 3,5 ya. Jadi cara mencarinya dibalik. Kalau yang ditanya yang di atas, R-nya gunakan yang di bawah. Kalau ditanya yang di bawah, R-nya gunakan yang di atas. Ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita hitung ini dibagi 2, hasilnya adalah 3, ini hasilnya adalah 7. Dibagi lagi, ini hasilnya 2. Ya, jadi hasilnya adalah 3 dibagi 2. Nilainya adalah 1,5 ampere. Ya, sekarang kita cari I3 atau bisa juga I4 ya, atau di sini kan dibandingkan dengan I5 ya. Kita cari I5 ya, seperti ini. Ingat, karena yang ditanya yang di bawah, kita gunakan data yang atas. Nilainya menjadi 8/14 juga ya, karena 8 tambah 6 hasilnya 14 ya, dikali dengan 3,5. Ya, sama seperti tadi, kita coret terlebih dahulu ya, dibagi 2 ini 4, dibagi 2 ini 7. Nah, dibagi 3,5 sisa 2. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2 ampere. Ya, ini adalah 2 ampere ya, seperti ini. Berikutnya, kita lihat arus yang mengalir pada R2 lebih besar. Ya, R2 1,5. Ya, kan R2 artinya di I2. Ya, indeksnya adalah 2. Dia 1,5 ya, berarti bukan lebih besar. Harusnya lebih kecil karena 1,5 dengan 2 lebih besar 2, gitu ya. Tegangan pada R2 lebih besar. Ya, pertanyaannya tegangan. Tegangan berarti V2 ya. V2 artinya I2 dikali R2. I2-nya nilainya tadi hasilnya adalah 1,5. 1,5 dikali R2. R2 nilainya adalah 4. 1,5 dikali 4 adalah 6 volt. Ya, berikutnya kita cari lagi V3. V3 adalah I3 dikali R3. Ya, I3-nya adalah 2, R3-nya kita lihat R3-nya adalah 2. 2 kali 2 adalah 4 volt. Ya, dan ternyata memang V2 lebih besar dibandingkan V3 ya, karena V3 nilainya 4, V2 nilainya 6, jadi lebih besar. Jadi jawaban yang sesuai untuk soal nomor 2 adalah yang E.